Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju ke Surga. Kita masih di pembahasan tentang penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Sekarang masuk poin kelima. Di antara penghalang-penghalang menuntut ilmu adalah menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu muda. Qala rahimahullahu ta'ala, seseorang akan iri apabila melihat orang-orang yang lebih muda daripadanya lebih bersemangat dan lebih awal mendatangi majelis ilmu. Dia akan merasa iri pada saat melihat anak-anak kecil dan para pemuda telah hafal Al-Quran. Dia pun menyesali masa mudanya yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghafal dan untuk menuntut ilmu. Akibatnya ketika dia berkeinginan menghafal, berkeinginan menuntut ilmu di masa tuanya, banyak kesibukan, banyak tamu yang mengunjunginya siang dan juga malam. Oleh karena itulah Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan, belajar hadis di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar hadis di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu, memahat ya di atas batu pasti awet. Makanya prasasti itu rata-rata dibikin dari batu, dipahat, diukir di atas batu. Artinya apa? Lebih kuat ya ketika orang itu punya hafalan di waktu kecil, di waktu muda dibandingkan di waktu tua. Artinya kelebihan masa muda itu mudah menghafal, sekalinya hafal susah hilang. Beda dengan yang sudah tua, menghafalnya susah, sekalinya hafal hilangnya mudah. Begitu. Nah, ini yang membedakan. Oleh karena itu, sebelum kita disibukkan oleh orang lain, sebelum kita direpotkan berbagai urusan, dan sebelum kita menyesal seperti orang yang mengalaminya, maka manfaatkanlah masa muda untuk menuntut ilmu syar'i. Namun juga penting diperhatikan bahwa ini bukan berarti orang yang sudah tua itu boleh berputus asa dalam menuntut ilmu. Jadi yang sudah tua juga jangan banyak alasan. Yang sudah tua jangan banyak dalih. Ya, saya sudah tua,
sudahlah ndak usah nuntut ilmu lagi, saya sudah tua, sudahlah ndak usah menghafal Quran lagi. Enggak begitu. Ya. Jangan berputus asa dalam menuntut ilmu, karena kewajibannya masih ada. Kewajiban menuntut ilmu itu sampai kita mati, bukan sampai kita tua, setelah tua kemudian berhenti. Tapi sampai mati kewajibannya. Jadi jangan berputus asa. Seluruh umur yang kita miliki sejatinya adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang sangat besar, yang mudah mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, kita diperintah ibadah itu sampai mati. Di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin kepadamu. Makna al-yaqin adalah kematian. Karena kematian itu sesuatu yang diyakini manusia. Gitu kan? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, ibadah itu sampai kita mati. Berarti kalau kita masih hidup, kesempatan ibadah itu masih tetap ada. Dan menuntut ilmu agama itu ibadah yang mulia, ibadah yang paling agung. Maka berarti kewajiban menuntut ilmu itu selalu ada sampai nanti kita mati. Oleh karena itu, para remaja ataupun orang tua, laki-laki maupun wanita, segeralah bertaubat kepada Allah atas segala apa yang luput dan berlalu. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian harusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata kita menyia-nyiakannya, maka kewajibannya taubat. Kewajibannya taubat. Misal ya, kita sudah setua ini, ya Allah, kenapa belajar itu tidak dari dulu? Masih jag-jag waringkas, masih sehat, masih muda, ya, mata masih bengras, telinga masih normal, begitu ya. Kenapa enggak dari dulu belajar itu? Nah, berarti kan di situ ada penyesalan. Nah, tugas kita adalah segera taubati. Ya Allah, masa muda saya dari akil balik sampai usia 40 tahun saya sia-siakan. Saya hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak jelas. Harusnya justru di masa-masa itu saya banyak belajar, tapi saya sia-siakan. Ampuni ya Allah atas segala kelalaian itu. Nah, itu kewajibannya taubat. Taubat kepada Allah atas apa yang sudah berlalu dari diri kita. Dan sekarang, kewajiban sekarang, mulailah menuntut ilmu, mulailah menghadiri majelis ilmu, belajar dengan benar-benar, belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba. Gitu. Jadi sudah yang sekarang sudah tua, dulu masa mudanya enggak karu-karuan, sudah taubati masa mudanya. Taubat, taubatan nasuha. Kemudian kewajiban kita saat ini, mumpung kita masih hidup, manfaatkan lagi dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim itu berusaha untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan begitu. Berusahalah untuk tidak jatuh ke lubang sama. Jangan semakin tua nggak ada perubahan. Sama seperti masa mudanya, hidupnya foya-foya, hidupnya nggak karu-karuan, tanpa batasan. Barakallahu fikum, gitu ya. Sudah tua masih main game misalkan. Ya. Sudah tua masih cengengesan. Ya, sudah tua gampang baperan. Sudah tua masih malas-malasan. Ya, sudah tua masih temperamen, gampang marah.
sudah tua, mulutnya masih ember, ya. Barakallahu fikum. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Perbaiki diri. Memang berat memang. Tapi yakinlah jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita, insyaallah taala itu semua mudah. Ya. Makanya jangan lepas dari nuntut ilmu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sampai kapan seseorang itu menulis dan mencatat hadis? Maka Imam Ahmad menjawab, sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Berkatalah Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi, aku mendengar Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya aku menuntut ilmu sampai masuk ke liang kubur. Ini sekelas imam, mereka tetap masih belajar. Karena belajar itu sampai masuk ke liang kubur. Berarti sepanjang hidup, ya sepanjang hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita terus belajar menuntut ilmu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, masa tua bukan menjadi penghalang. Masa tua tidak boleh jadi penghalang untuk kita belajar ilmu agama. Ya ibu, tidak boleh jadi penghalang. Justru semakin tua harusnya semakin tambah semangat. Kenapa? Karena perjalanan sudah sangat dekat. Gitu kan ibu? Nah kita yang mau Ramadan nih, yang mau Ramadan juga begitu nasihatnya para ulama, supaya kita punya motivasi besar, semangat yang tinggi, supaya kita benar-benar bisa mensukseskan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka bayangkan, kata para ulama, Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Bayangkan saja, walaupun kan harapannya masih pengen Ramadan tahun-tahun berikutnya, tapi kan kita tidak pernah tahu kan ibu. Beberapa hari lalu saya nguburin jenazah, itu ternyata di makam banyak sekali jenazah, kuburan-kuburan baru yang bisa dikatakan hitungannya beda hari saja. Berarti kan mereka ini pada meninggal di bulan Sya'ban ini. Ini tinggal beberapa hari ke Ramadan, keburu dapat ajalnya. Maka bayangkan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Supaya apa? Supaya ada dorongan kuat, motivasi besar untuk kemudian tidak menyia-nyiakan Ramadan ini. Begitu. Karena enggak ada jaminan. Yang muda kan enggak ada jaminan. Justru zaman sekarang yang banyak mati itu anak muda. Kalau yang muda aja enggak ada jaminan, apalagi orang tua. Yang sehat juga enggak ada jaminan. Yang sehat tidak ada jaminan, apalagi yang sakitan, begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini penting. Ya. Menuntut ilmu agama juga demikian sampai mati. Jadi sebentar saja sebetulnya. Kalau besok mati ya sampai besok. Belajar terus. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang keenam, termasuk awaik atau penghalang-penghalang dari menuntut ilmu agama adalah bosan dalam menuntut ilmu. Ibu pernah bosan, Bu? Pernah bosan? Pasti pernah. Namanya juga manusia. Manusia itu punya sifat bosan. Ya, memang di dunia ini membosankan.
Ya. Yang tidak ada rasa bosan itu di mana? Di surga Allah. Yang tidak ada rasa bosan itu di surga Allah. Di dunia ini bosan itu wajar. Namanya juga manusia. Ibu pernah bosan sama suami? Dia lagi, begitu kan? 24 jam dia lagi, gitu kan? Pernah bosan, Bu? Nanti saya bilangin ke suami ibu. Ibu-ibu bosan sama bapak-bapak. Nah, itu wajar. Cuman kan kita dibimbing bagaimana memanage rasa bosan. Ya biasa bosan itu. Ibu ngaji bosan enggak? Bosan, Abu Yaman lagi. Bosan gitu. Bisa bosan. Itu wajar, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun kita dibimbing bagaimana memanage rasa bosan ini supaya tidak menjauhkan kita. Dan begitu. Maka beliau sampaikan di sini, di antara penghalang menuntut ilmu adalah merasa bosan dan beralasan dengan berkonsentrasi mengikuti informasi terkini guna mengetahui peristiwa yang terjadi. Ilmu yang kita cari mendorong kita untuk mengetahui keadaan kita. Kita tidak akan bisa mengatasi berbagai masalah dan musibah yang menimpa kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat. Seorang penyair mengatakan, asyar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li far'iha wa asliha. Syariat itu adalah timbangan semua permasalahan dan saksi atas cabang masalah dan juga pokoknya. Nah, itulah syariat. Nah, orang yang enggan menuntut dan menghafalkan ilmu, namun dia menyibukkan yang namanya waqi, berita koran, majalah, radio, televisi, internet, zaman sekarang medsos, dan dia mencurahkan waktu dan tenaganya untuk hal yang demikian dengan alasan mengetahui fiqhul waqi, fikih realita. Kemudian dia berupaya mengatasi permasalahan dengan pandangannya yang kerdil tanpa merujuk kepada para ulama, maka dia akan merugi dan dia akan mengetahui kerugiannya nanti di kemudian hari. Jadi orang itu kalau fokus dengan turos, dengan warisan-warisan ilmu dari generasi orang-orang soleh terdahulu dari kalangan ulama Rabbani, maka sejatinya ibu, ilmu yang kita pelajari itu bisa menjawab semua tantangan kehidupan, ya, sepanjang zaman. Begitu. Jadi ini kan sebagian syubhat, ya. Sebagian syubhat tersebar di sebagian kalangan bahwa ilmu yang paling bermanfaat itu di zaman sekarang namanya fiqhul waqi. Jadi harus paham realita. Sekarang zamannya apa sih? Sedang viral apa? Sedang rame apa? Ayo terus, ya. Dunia politik ditelusuri, dunia ini ditelusuri. Tapi dia tinggalkan Quran dan Sunnah. Dia tinggalkan ilmu syariat. Maka orang seperti ini merugi. Karena dengan sibuknya dia mendalami, ya, meneliti apa yang kemudian terjadi di masa-masa ini tanpa merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah, juga bimbingan para ulama, maka sejatinya dia akan kehilangan banyak sekali ilmu. Waktu untuk kemudian dia terjun di bidang yang sejatinya tidak manfaat bagi dirinya, itu kalau digunakan untuk menelaah
ilmu-ilmu syariat jauh lebih bermanfaat. Nah, sebagian orang mengatakan, ya kalau orang belajar Quran, belajar sunnah, belajar segala sesuatu yang kemudian disampaikan para ulama dulu, ini kolot, ini terbelakang, ini balik ke belakang. Sekarang itu kita harus paham realita, ke depan nih apa nih, begitu kan? Itu syubhat itu. Akhirnya barakallahu fikum masuk ke dunia politik, masuk kepada perangkap setan, masuk kepada jebakannya iblis. Ya sudah di situ. Ya akhirnya tiba-tiba rambutnya beruban. Tiba-tiba sudah tua. Yang waktu untuk dia gunakan itu, waktu yang sudah dia gunakan itu, kalau dia gunakan untuk belajar agama, oh Masya Allah, mungkin dia sudah jadi master, mungkin dia sudah jadi ahli dalam bidang agama. Tapi begitulah, akhirnya dia akan merugi, dan lebih rugi lagi nanti di kehidupan akhirat. Maka ibu, kalau kita belajar Quran, belajar sunnah, itu justru kemajuan, bukan kemunduran. Kalau kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan penjelasan para ulama dahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu namanya kemajuan, bukan kemunduran. Kenapa? Karena ilmu agama ini menjawab semua tantangan hidup, menjawab semua tantangan hidup. Jadi cukuplah orang dengan ilmu agama ini, maka dia akan bisa menjalani kehidupannya sampai nanti dia mati. Bahkan dengan ilmu ini dia bisa menghadapi tantangan di kehidupan barzah. Dia bisa menghadapi berbagai macam peristiwa dan tantangan di kehidupan akhirat, sampai kemudian nanti finishnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan terbelakang. Tuh, nah orang mah sudah bisa ke bulan, kalian masih saja ngaji kitab, ya, terbelakang, kuno, kolot, tahu begitu kan? Coba belajar sains, belajar teknologi, gitu kan? Tuh orang sudah bisa ke bulan. Pertanyaannya, mau ngapain ke bulan, ibu? Mau ngapain? Di sana emang bisa piknik begitu? Mau ngapain? Orang bisa ke planet. Emang kenapa? Kalau ke planet kenapa? Ya. Ini ngaco orang-orang ini. Ya. Mereka menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Tidak manfaat. Sudah jelas kok dalam Quran, dalam sunnah. Bumi ini layak huni sampai nanti manusia itu musnah. Tidak ada petunjuknya. Nanti kalau di tahun sekian manusia harus pindah ya ke planet yang lain, karena bumi mau di servis dulu, direnovasi dulu. Ya, tidak ada ceritanya begitu. Dan coba teliti planet-planet yang lain tuh, di ilmu pengetahuan juga jelas kok. Bumi yang layak huni bagi makhluk hidup tuh ya bumi saja. Nggak usah cari planet yang lain. Mau ke Pluto, mau ke Mars, mau ke mana lagi tuh bu? Ya. Saturnus, ya. Uranus, ya. Neptunus, ya. Ngapain Jupiter? Gitu. Sudah di bumi saja, belajar ilmu agama, amalkan, tebarkan, sebarkan kemanfaatan bagi manusia, kan begitu. Karena ilmu agama ini kalau dipelajari dengan baik dan benar menghadapi tantangan zaman, bahkan tembus sampai nanti kehidupan akhirat. Kita jadi ngerti bagaimana nanti kalau kita mati ngadepin apa saja sih. Nanti kalau kita kemudian dibangkitkan oleh Allah, bagaimana supaya ketika matahari didekatkan itu kita enggak kepanasan, tidak berkeringat, tidak kehausan, kita bisa mereguk air telaganya Nabi.
Bagaimana supaya kita dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bagaimana supaya timbangan kebaikan kita lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Bagaimana supaya kita dapat catatan amal, dapat rapot itu dari tangan kanan arah depan atau sebelah kanan. Bagaimana ketika nanti dihisab, hisab kita setidak-tidaknya mudah, hisab yang mudah. Bagaimana nanti saat menyeberangi sirat kita tidak tergelincir jatuh ke neraka. Bahkan sampai nanti bagaimana ketika kita masuk surga, kita dapat surga yang tertinggi. Itu ilmu yang paling bermanfaat. Ya Ibu, ilmu yang harus kita terus gali, harus kita kaji, dan terus menjadikan kita semakin yakin kepada Allah, yakin kepada kehidupan akhirat, akhirnya membuahkan iman, membuahkan amal saleh, menghasilkan ketakwaan. Itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi sudah tua-tua, ya, sudah tua-tua, udah kata orang sudah bau tanah. Gitu. Makin tua itu kan makin bau tanah, Ibu ya. Coba anak muda dengan orang tua, aromanya beda nggak Ibu? Beda. Ibu-ibu masih muda dengan nenek-nenek, beda Ibu aromanya? Beda. Masuk kamar gadis dengan masuk kamar nenek-nenek, beda nggak aromanya? Beda. Ya. Barakallahu fikum. Sudah mau mikirin apa lagi tuh? Mau nyari ilmu buat pindah ke planet lain? Nggak ada kerjaan, ya. Nggak ada kerjaan. Ayo belajar Quran saja, belajar hadis. Ya, banyak ibadah, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak nyari bekal untuk kehidupan akhirat. Nggak usah aneh-aneh, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau sampaikan di sini, sangat disayangkan banyak aktivis muda yang marah apabila larangan Allah dilanggar dan menangis karena larangan Allah dilecehkan. Namun mereka meremehkan berbagai kemaksiatan yang lainnya seperti ghibah, namimah dan lainnya. Mereka tidak melaksanakan sholat seperti contoh Nabi. Padahal Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Mereka juga tidak berwudu seperti wudu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi bersabda, "Man tawadda'a kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan dan salat seperti yang diperintahkan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan ada obatnya. Tidaklah musibah terjadi melainkan ada jalan keluar dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Anda berpaling atau bosan dalam menuntut ilmu agama. Belajarlah sampai Anda mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu. Informasi yang paling baik, berita yang paling benar dan akurat adalah informasi dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin ke-6 ini mengingatkan kita supaya jangan bosan menuntut ilmu. Jangan dengerin syubhat-syubhat orang yang gak jelas, yang mengatakan orang tuh kalau belajar agama kolot, orang tuh kalau belajar agama balik ke belakang, kemunduran, gitu ya. Sekarang itu orang harus tatawur, orang tuh harus paham realita. Zaman tidak seperti zaman ya Nabi, ya. Kita ini zaman teknologi,
bukan zaman padang pasir lagi. Kan begitu tuh syubhat-syubhatnya. Nah, jangan didengerin. Belajar aja, belajar, praktekkan. Justru kita sedang melakukan kemajuan. Ya Ibu, sekarang gini Bu. Kalau ada orang mati-matian menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu dunia yang bagi mereka itu kemajuan teknologi, kemodernan, dia habiskan tuh umurnya untuk itu. Taib, kita melihatnya dia itu sedang mundur. Dia sedang mundur. Kenapa Ibu? Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ya tidak ini? Anda itu mundur, terbelakang, kuno. Justru kalau orang belajar agama, dia sedang mempersiapkan ilmu untuk masa yang akan datang. Apa masa yang akan datang? Alam kubur. Apa masa yang akan datang? Kehidupan akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Berarti dunia ini nantinya akan ada di belakang kita. Ya tidak Ibu? Dunia ini ada di depan kita atau di belakang kita nantinya? Di belakang. Karena yang di depan kita ini kematian, alam kubur, alam akhirat. Nah, kalau orang mati-matian mempelajari dunia dengan meremehkan ilmu agama, sejatinya Anda sedang mempelajari ilmu yang ada di belakang. Berarti Anda mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Perhatikan, ini penjelasan bukan berarti tidak boleh belajar ilmu dunia. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kita maksudkan mereka yang kemudian memuja-muja, mendewa-dewakan yang namanya ilmu dunia. Dengan meremehkan ilmu agama, menganggap ilmu agama itu kuno, kolot, terbelakang. Justru Anda yang terbelakang. Anda menggeluti sampai rambut-rambut Anda itu botak untuk sesuatu yang nanti fana, hancur, musnah dan akan ditinggalkan. Itu sejatinya kemunduran. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ilmu yang dikatakan nafi', ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang nanti akan menjadi petunjuk bimbingan bagi kita menghadapi semua apa yang akan dihadapi setelah nanti kita mati. Itu ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Maka jangan bosan. Jangan bosan. Caranya bagaimana supaya tidak bosan? Paksakan aja dulu. Paksakan. Pokoknya hadir. Ya bismillah hadir. Ya, walaupun ngantuknya 5 menit sekali. Yang penting hadir dulu, hadir pokoknya. Insya Allah kok ustadznya nanti bangunin, gitu kan? Ya ibu, lagi hujan begini, ustadznya terlambat lagi, gitu kan? Barakallahu fikum. Ya, hadir saja dulu, hadir, berusaha ajeg istiqomah. Ya ibu jalan kakinya saja dari rumah sampai sini, itu hitungannya sudah fisabilillah. Bagaimana lagi kalau duduknya ibu istifadah, dapat faidah, dapat manfaat, dapat ilmu. Nah, itu kemuliaan di atas kemuliaan, keutamaan di atas keutamaan. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala kita berjumpa kembali setelah lebaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.